Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadinir rusulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online yang insya Allah senantiasa dalam penjagaan dan terus mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi kita dan hari ini kita akan mulai masuk di pembahasan hadis pertama pada bab ketiga, yakni bab tentang kesabaran. Maka untuk itu terus ikuti sampai akhir, jangan lupa untuk like and subscribe dan jangan di skip agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sembari kita memohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini adalah bagian dari ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Ini hadis disampaikan oleh Abi Malik, ya, Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ya, kesucian atau suci itu adalah bagian dari iman. Ya. Ada hal menarik dari hadis ini, ya. Ini hadis tentang sabar. Ya. Dan pembahasan ini mengawalinya tentang tuhur. Karena kenapa? Karena ada kait-mengaitnya. Maka kita baca terlebih dahulu secara keseluruhan baru kita bahas. At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Di hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Maka insya Allah nanti ada beberapa penjelasan yang akan kita gali, ya, langsung dari kitab Sahih Muslim bisyarhi An-Nawawi. Ini kitabnya, nanti sedikit kita bahas beberapa poin di dalamnya. Baik, kita akan mulai untuk mengkajinya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa at-tuhuru syatrul iman. Ya, jadi suci itu, ya, adalah bagian daripada iman. Nah, ungkapan ini yang masyhur itu bukan kalimat ini. Ya, yang masyhur itu adalah an-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dan ini biasanya terpampang di mana-mana tuh, sampai di sekolah-sekolah, tempat-tempat pendidikan, ya. Dari level yang paling pendidikan paling rendah, ya, dari mulai PAUD, ya, TK, terus sampai perguruan tinggi biasanya ada tulisan, ya, kebersihan daripada iman. Meskipun at-taharah itu, ya, an-nazafatu minal iman itu ya nggak ada secara tekstual.
ya, tidak kita temui, ya, karena nanti yang kita dapatkan adalah at-tuhuru syatrul iman. Apakah bermasalah? Tentu tidak. Ya, karena ketika Islam itu tersebar, ya, intisyarul Islam ila anha'il alam, ke seluruh penjuru dunia, maka bahasa Arab itu mulai diterjemahkan, ya, mulai dimaknai. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab kitab-kitab berbahasa Arab, ketika dia menjelaskan al-mufradat, ya, kosakata, dia akan memaknainya dengan makna yang sepadan dengan bahasa Arab itu. Maka saya termasuk yang meyakini bahwa adanya kalimat-kalimat atau ya kalimat-kalimat hadis yang secara maknawi menyerupai, meskipun secara letterlek, secara kata per kata tidak sama. Dan bagi saya, bagi kita untuk memahami itu, dan saya menerima setiap hadis yang tersampaikan secara maknawi, ya. Ya, meskipun nanti kalau dilacak ya agak sulit untuk menemukannya. Ya. Nah, poinnya apa? Adalah at-tuhuru syatrul iman. Ini ingin menjelaskan bahwa suci itu bagian daripada iman. Ya. Ketika menjelaskan tentang bahwa suci itu adalah bagian dari iman, karena seseorang, ya, ketika memulai dirinya untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, semua rukun iman tentunya, maka dia dengan sendirinya mulai membersihkan seluruh kepercayaannya terdahulu, ya, dibasuh dengan kepercayaannya yang baru. Ya, orang-orang yang sebelum Islam itu kan harus dibasuh dulu, dibersihkan. Lalu apalagi setelah dia masuk Islam, maka harus dibersihkan lagi fisiknya. Maka dalam kajian keislaman bahwa najis itu ada dua, ada najis yang zohir, yang kelihatan, ada najis yang tidak kelihatan atau najis maknawi. Nah, dua-duanya harus dibersihkan. Ya. Bahkan seorang muslim, ya, yang sudah menjadi muslim itu pun harus senantiasa membersihkan jiwanya. Ya. Nah, toharoh untuk urusan jiwa itu melekat dengan kajian akhlak. Ya, termasuk lewat pemaknaan tentang sabar. Ini maka wajar ketika Nabi menjelaskan tentang at-tuhuru syatrul iman, suci bagian daripada iman, dan nanti ditutup dengan kesabaran. Ya, karena memang sabar itu bagian daripada pensucian, ya, pensucian dari rohani kita. Jadi itulah indahnya ketika Rasulullah menyebutkan tentang suci bagian daripada iman. Maka kita sebagai muslim, kalau sudah mendengar hadis ini, sucikan tubuh kita, badan kita, ya, lewat wudhu dan mandi besar. Apalagi yang belum tahu mandi besar harus belajar mandi besar, cari guru, pelajari. Lalu kemudian bersihkan hati kita, ya, dengan zikrullah, zikir, dan dengan akhlak, budi pekerti kita. Kita lanjutkan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah, jika senantiasa kita baca, itu bisa memberatkan al-mizan. Ingat ya, kita dalam kajian keimanan, kita diajarkan tentang adanya mizan. Mizan itu timbangan. Ya, seperti apa timbangannya wallahu a'lam bishawab. Tapi kita akan bisa mencoba untuk memvisualisasikannya seperti apa yang kita pernah lihat. Timbangan gitu ya. Ada kanan, ada kiri. Yang memberatkan kanan, memberatkan kiri. Kalau dalam kajian para ustadz biasanya disebutkan kalau amalnya baik, timbangan kanannya akan bertambah. Kalau perbuatan maksiatnya lebih banyak, maka timbangan sebelah kirinya yang akan memberatkan. Nah, orang yang senantiasa
Membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kok alhamdulillah? Karena kalimat pujian yang paling sempurna adalah milik Allah, bukan kita. Bagaimana mungkin timbangan itu akan berat sebelah kanan atau berat amal baik bila dia merasa selalu ingin dipuji oleh orang lain. Entah apa karena jabatannya, atau karena kekayaannya, atau karena kegantengannya, karena cantiknya. Ya, ini banyak ini ya. Banyak. Nah, sedangkan yang berhak dipuji hanya Allah. Maka orang yang mulai merendahkan dirinya, tenggelam dalam pujian yang besar, yakni Allah semata, maka wajar pada saat itu timbangan kebaikannya akan menjadi lebih banyak. Maka orang yang senantiasa membaca alhamdulillah, maka timbangan kebaikannya akan semakin terisi banyak. Ya, kita lanjutkan. Wa subhanallah walhamdulillah. Ya. Kalau dibaca dua, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Orang yang senantiasa membaca ini, ya, itu tamla'ani ma baina samawati wal ard. Itu bisa mengisi penuh langit dan bumi. Kenapa? Karena ingat, suci bagian daripada iman. Ya. Maka orang yang selalu mensucikan Allah, ya, kita ini penuh dengan najis, kita ini penuh dengan kotoran, kita penuh baik najis zahir maupun najis maknawi, maksudnya maksiat dan sebagainya. Penuh kita ini, maka yang suci hanya Allah. Kita ini makhluk biasa. Bahkan ketika kita sholat, kepala kita lebih rendah daripada tempat keluarnya kotoran. Maka tak ada yang tepat untuk dipuji selain Allah semata. Maka ketika ia selalu mengucap subhanallah walhamdulillah, yang suci hanya Allah, yang berhak dipuji hanya Allah, yang suci ada Allah, yang berhak dipuji hanyalah Allah. Lalu terserap itu semua dalam perilaku kita. Artinya lalu kemudian kita tidak lupa diri untuk senantiasa bersuci. Ya, maka orang yang menarik itu adalah orang yang nggak putus wudhu. Ya, itu subhanallah. Orang yang nggak pernah putus wudhu itu subhanallah. Batal sedikit, wudhu lagi. Batal sedikit, wudhu lagi. Bukan berarti kemudian nahan ya. Itu nggak benar. Itu makruh. Nahan kentut, nahan kencing itu makruh. Ya. Bahkan ketika lagi sholat saja kalau sudah mau kencing, kencing. Mau kentut ya kentut. Karena itu makruh. Apa sebabnya? Karena dia akan mengganggu. Ya, mengganggu jalannya kehidupan yang ada di dalam diri kita ini ya. Makanya kalau mau kentut aja, kemudian wudhu lagi. Nah, memperbanyak wudhu itu yang keren sekali. Ya. Ya suci hanya Allah, maka kita harus selalu bersyukur. Ya, kita puji Allah, kita nggak punya hak untuk dipuji. Ya, maka ketika dipuji, kita cukup berkata astagfirullah. Dia nggak tahu dosa apa yang Allah tutup dari diriku. Ya. Itu penting. Kalau kita disebut nama orang, alhamdulillah hari ini hadir bersama kita Bapak ini. Masya Allah, astagfirullah. Kita beristighfar kepada Allah. Sungguh mulia Allah yang menutupkan aib-aib yang telah kita lakukan di hadapan orang banyak. Dan kita meminta agar Allah terus menutup aib itu dengan baluran, ya, dengan hijab pengampunan darinya. Subhanallah. Sahabat ngaji narasi online, begitu hebat Nabi mengingatkan kepada kita semua tentang prinsip zikir ini. Ya. Maka janganlah lisan ini berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mengucap alhamdulillah, alhamdulillah atau subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Maka bersyukur ketika kita setiap sholat zikir. Ya subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar. 33 kali. Indahnya ya, zikir ba'da sholat itu tentu akan sangat mengisi ruang-ruang rohani. Dan khususnya seluruh alam raya, langit dan bumi ini terisi dengan zikir kita tersebut. Subhanallah. Kita lanjutkan.
Wassalatu nurun. Dan salat itu adalah cahaya. Ya, salat itu adalah cahaya. Imam An-Nawawi ketika mensyarah apa yang disebut dengan as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya, beliau menyebutkan fama'nahu annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila shawab. Bahwa salat itu menjadi cahaya itu karena salat tersebut ya annaha ya sungguh salat itu tamna'u mampu memproteksi orang yang salat ya untuk tidak melakukan apa? Ma'asi, kemaksiatan, serta tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan wa tahdi ila shawab, dan menghadirkan ya apa ya? Cara yang begitu hebat untuk transfer shawab, kebaikan. Ya, pahala kebaikan. Hadirnya pemberian pahala. Jadi satu, dia bisa memproteksi diri untuk tidak berbuat maksiat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya tentunya dapat pahala. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi salat itu nurun, cahaya. Salat, baik salat yang wajib 5 waktu, kemudian rawatib, ya, salat sunnah, ya, dan salat sunnah yang Rasul sendiri jarang melepasnya, yakni salat malam atau qiyamul lail. Jangan sekedar salat duha saja gitu ya. Ya nggak apa-apa salat duha itu nggak ada masalah. Karena kita minta sama Allah. Ya meskipun doanya salat duha itu kan doa-doa maksa ya. Allah kalau rezekiku masih jauh deketin, kalau di langit turunin. Ya. Tapi no problem, nggak ada masalah. Minta. Tapi salat malam adalah cara paling dahsyat untuk menjalin komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar salat tersebut mampu memproteksi orangnya. Kok ada orang salat masih maling? Berarti salatnya belum mampu memproteksi dirinya. Alasannya apa? Bisa banyak. Disitulah salatnya tidak menjadi cahaya. Salatnya hanya menjadi ritual saja. Kegiatan yang seremonial saja. Tidak ada makna, tidak ada isi. Kalau kita ngomong terus dengan salat ini, subhanallah. Ini baru salat jasadnya. Bagaimana kemudian ruhaninya ikut masuk, merasakan salat tersebut. Ya, ini insya Allah kajian-kajian yang penting tentang salat menjadi cahaya ini penting sekali kita bahas. Karena as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Ya. Maka ketika disebutkan nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Maka salat menjadi cahaya memiliki korelasi. Ya. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya. Maka orang yang sholat sehingga menjadi cahaya sholatnya itu, dialah orang yang pantas untuk bisa mi'raj. Ya. Merasakan nikmatnya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Kita lanjutkan. Was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan, dalil. Kenapa disebut dalil? Ya, nanti di padang mahsyar itu orang akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, untuk apa dia gunakan. Ya, itu akan ditanyakan. Bagaimana cara mendapatkannya, ditanya semua itu. Maka sedekah itu adalah cara terbaik agar harta tersebut menjadi burhan, menjadi dalil baginya, ya, ketika berhadapan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Nanti harta saja yang menjawab, bukan kita. Ya, maka nggak ada rumus sedekah itu habis. Setelah sedekah hilang harta, nggak ada, nggak ada. Rezeki itu kan hitung-hitungannya bukan hitungan matematika ya. Rezeki itu ya. Kalau orang dapat 25 ya, berarti bisa saja rezeki itu lahir dari 10 tambah 15. Ya. Tapi bisa juga, ingat dalam rumusan lainnya kan bisa pengurangan. Artinya kalau dia nanti sudah dapat sampai 50, maka dia bisa akan berkurang menjadi 25 karena rezekinya ya 25. Maka untuk menjaga ya eksistensi rezeki yang baik adalah dengan cara sedekah. Sehingga sedekah menjadi burhan. Ya, kalau bahasa Manadonya nimbole mo batu kubur. Ya, batu kubur nimbole. Nimbole bolotu. Ya, tidak boleh pelit, kikir. Maka sedekah adalah jalan terbaik untuk kita berhadap-hadapan dengan Allah dan menghadirkan dalil-dalil kebaikan. Wasabru diyaun, dan sabar itu adalah lentera. Ya, ini kita bahas. Menurut Imam An-Nawawi dalam penjelasannya ini, bahwa as-sabru diyaun, fama'nahu as-sabru al-mahbubu. Jadi sabar yang akan menjadi lentera itu adalah kesabaran yang disukai. Kesabaran yang sangat dicintai. Al-mahbub. Ya. Fi syar'i, tentunya dalam konteks keislaman. Jadi sabar dalam konteks syariah, dalam konteks ketentuan keislaman, itu al-mahbub, sesuatu yang dicintai. Apa saja? Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau taat itu susah, Bro. Gak mudah mau taat itu. Ya, banyak godaannya. Ya. Taat itu subhanallah. Maka usaha menjadi taat itu penting. Mau sholat 5 waktu itu kalau nggak terbiasa, berat. Bangun subuh, ya Allah, mata masih berat, masih enak tidur, ngantuk. Aduh, siang-siang zuhur-zuhur begitu, lagi enak-enaknya habis makan ngantuk. Waduh, mau istirahat, suruh sholat 4 rakaat lagi. Ya Allah, berat. Mau taat itu berat sekali. Ya, ngelihat di depan ada uang jatuh, ya ada orang tiba-tiba uangnya jatuh, itu kalau nggak punya ketaatan, ya Allah, itu kakinya langsung nginjek gitu. Sambil ngeliat kanan kiri, nggak ada orang ngambil. Susah. Karena susah usaha. Ya namanya hidup nggak mungkin nggak usaha. Saya mengucapkan kata susah ini bukan berarti menakut-nakuti, bukan. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita mengatakan susah, maka perlu ada dorongan kuat bagi kita untuk menabrak, menghantam kesusahan itu. Jangan dibiarkan. Sudah Jo. Akhirnya apa? Tidur. Akhirnya tidur, kita nggak ngapa-ngapain. Rugi. Lanjut yang kedua, wasabru an maksiyatihi. Sabar yang kedua adalah, sabar yang dicintai itu adalah dalam konteks ketentuan keislaman, sabar terhadap sabar untuk menutup diri dari kemaksiatan. Sabar untuk taat itu cukup menguras tenaga, ditambah lagi sabar untuk tidak berbuat maksiat. Ya Allah. Sama kayak orang ngerokok, suruh berhenti ngerokok, itu susah. Udah dikasih permen, lama-lama pengen balik lagi. Kadang ngeliatin orang ngerokok. Dia lihat, ya Allah, enak amat tuh ngerokok. Ya. Sama dengan kemaksiatan.
Karena sudah pernah melakukan, enak, lalu kemudian mencoba dengan pertaubatan, ingat bab yang selalu kita bahas kemarin, bab pertaubatan. Orang mau tobat itu susah, karena maksiat yang sudah pernah dia lakukan. Apalagi belum pernah, lalu digoda oleh orang lain. Nah itulah, maka sabar terhadap kemaksiatan, itu juga sesuatu yang al-mahbub, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah wasabru aidan 'alan naibat wa anwa'il makarih fid dunya. Sabar terhadap musibah yang datang padanya, ya. Serta anwa'il makarih. Segala bentuk macam yang nggak disukai. Ya, di dunia ini ya. Itu susah loh kalau nggak kita punya kalau kita nggak punya keinginan kuat, kalau nggak punya keinginan yang keinginan berjuang melawan itu susah. Misalnya ada keluarga yang meninggal, ya lalu kita tidak terbiasa dengan keimanan dan keislaman, itu paling nyalah-nyalahin. Dia akan salah-salahkan, bahkan bisa jadi dia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada kecurian, itu kalau nggak punya iman dan takwa, dia langsung menyalahkan, aduh ini Pak Polisi, ini security lah. Semua kan dia salah-salahkan, semua orang. Dan jalan itu adalah jalan yang tidak tepat kita lalui. Maka Islam mengajarkan tentang kesabaran tersebut. Ya. Nah, sahabat ngaji narasi online, kita lanjutkan. Wal Qur'anu hujjatun, dan Quran itu adalah hujjah. Ya, hujjah itu argumentasi. Ya. Laka au alaika. Laka itu sifatnya positif, alaika sifatnya negatif. Jadi Quran itu bisa menjadi hujjah, argumentasi yang menguntungkanmu, tapi juga bisa menjadi argumentasi yang merugikanmu. Ya tergantung. Kalau kita nggak terima dengan Quran, ya argumentasi yang ada dalam Al-Quran itu ya musuh, nggak bisa diterima. Tapi kalau kita terbuka hati kita, argumentasi dalam Al-Quran itu akan dengan mudahnya diterima oleh kita semua. Subhanallah. Ya. Bahkan tentang ilmu pengetahuan yang dulu nggak pernah tahu zaman itu. Bahkan Nabi itu kan buta pengetahuan luar. Ya. Tiba-tiba ada ayat membahas tentang kedokteran. Bagaimana tentang proses penciptaan manusia. Ya. Itu kalau zaman dulu ya betul, orang-orang akan mengatakan Nabi gila, itu betul itu. Karena kenapa? Karena nggak punya keimanan. Alaika tadi, Quran tadi menjadi argumentasi yang memberatkan bagi dirinya. Tapi kalau dia punya iman, seperti apapun yang disampaikan oleh Al-Quran, maka dia akan menjadi nilai positif. Menjadi kebaikan, transfer positif pada dirinya. Nah ini subhanallah ya, penjelasan seperti ini. Dan kita lanjutkan, kullun nas yaghdu, dan setiap orang, ya setiap manusia yaghdu, setiap pagi itu keluar. Setelah Nabi menjelaskan tentang iman, suci itu bagian dari iman, ya. Kemudian membaca alhamdulillah itu memberatkan timbangan kebaikan, subhanallah walhamdulillah itu mampu mengisi seluruh lapis rongga-rongga langit dan bumi.
dan sholat itu cahaya, sedekah itu adalah dalil, sabar itu adalah lentera, Quran itu adalah argumentasi positif dan negatif. Maka Nabi menutupnya dengan bahwa manusia setiap pagi akan keluar, faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Dia akan menjual, maksudnya dia akan bekerja, ya, ba'i'un di sini. Ya, dia akan, kalau bahasa literatnya, dia akan menjual nafsahu, menjual dirinya, ya, famu'tiquha. Kalau dia pekerjaannya itu yang dia jual adalah kebaikan untuk ketaatan kepada Allah seperti yang disebutkan di atas tadi, famu'tiquha, maka jalan itu adalah jalan untuk membebaskannya dari api neraka, au mubiquha, ya, atau bahkan bisnisnya itu, ya, jual belinya itu hanya akan mencelakakan dirinya atau menggolongkannya dalam perilaku dosa. Ya. Di sini Nabi ingin menyampaikan, kalau pagi ingat-ingat, tolonglah bersuci dulu. Bagaimana bersuci? Sholatlah malam, lalu sholat subuh, zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, atau alhamdulillah, zikir terus, ya. Lalu kemudian sholat, jangan lupa sholat, ya, baca Quran, ya, dan ingat dalam menjalani kehidupan itu harus sabar. Maka pada saat itu, maka apa yang dia lakukan pada pagi hari itu, dia keluar dari rumah pagi hari itu, maka seluruhnya adalah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dia lakukan dari pagi itu adalah kemaksiatan, dia lupa tentang bagaimana bersuci. Ya, suci hati dan suci rohani dan suci jasmani, ya. Lalu dia lupa berzikir pada Allah, dia lupa sholat, ngaji pun nggak mau. Ini sampai pernah guru saya ngomong tuh, kalau memang nggak mau ngaji, tiap selesai sholat, ya minimal sekali aja lah dalam satu hari itu, ya. Ya kalau nggak juga, ya sholatmu itulah menjadi bacaan Quran. Artinya jangan sampai keluarnya kita di pagi hari hanya mencelakakan kita karena kemaksiatan yang kita isi. Mudah-mudahan kajian ini bermakna, bermanfaat buat kita semua. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wafaqna Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.